Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Maghfirah, NIM 217. Nah, langsung saja, dalam teks sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui kasus untuk mewakilkan pembelian barang ke orang lain. Misalkan, Budi hendak membeli laptop, sementara Budi sendiri tidak mengetahui spesifikasi laptop yang baik yang hendak dibelinya. Lalu, Budi mengajak Doni pada saat membeli guna melihat barangnya. Di sini, pertanyaannya yaitu, bagaimana akad yang terjadi? Nah, setelah saya analisis, akad yang terjadi dalam kasus pembelian laptop oleh Budi dan Doni tersebut adalah akad wakalah atau perwakilan. Dalam hal ini, Budi disebut sebagai mewakil atau orang yang memberi kuasa. Sedangkan Doni disebut sebagai wakil atau orang yang diberi kuasa. Perlu diketahui sebelumnya bahwa tugas dan tanggung jawab seorang wakil adalah mengelola harta sesuai dengan deskripsi tugas yang sudah diberikan oleh mewakil atau orang yang mewakilkan. Manakala wakil sudah menjalankan sesuai dengan prosedur operasional perwakilan, maka tanggung jawab dia sudah selesai dan ia berhak mendapat ujroh atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Nah, dalam kasus antara Budi dan Doni tersebut, maka keputusan yang diambil oleh orang yang diajak tersebut atau si Doni itu dianggap sama dengan keputusan pembeli. Jika disyaratkan dalam pembelian tersebut, barang tidak boleh dikembalikan, maka pembeli tidak boleh mengajukan klaim atau menggugat wakil atau si Doni tersebut terkait dengan pandangannya terhadap barang yang bisa jadi salah tafsir atau salah duga, atau barang diketahui kelemahannya di belakang hari, seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, bahwasanya jika seorang pembeli mewakilkan kepada seseorang untuk meneliti barang yang akan dibelinya, sementara ia sendiri belum pernah melihat barang tersebut, maka jika wakil ridho terhadap barang tersebut, maka akad bisa dilanjutkan. Namun, bila wakil tidak ridho dan berkehendak merusak akad, maka rusaklah akad tersebut. Hal ini dikarenakan wakil menduduki posisi orang yang diwakilinya pada bidang meneliti barang, sehingga pandangan mewakil bergantung pada pandangan wakil. Sementara dalam kasus lain, misalnya, Budi menyuruh Doni untuk memberikan laptop dan Budi tidak ikut pergi ke tempat pembelian laptop tersebut. Maka dalam muamalah yang demikian ini, seolah-olah kedudukan mewakil atau Budi atau orang yang mewakilkan tersebut pasrah kepada wakil atau Doni atas keputusannya terkait dengan barang yang hendak dibeli. Oleh karena itu, imbas terhadap khiyar atau opsi melanjutkan atau membatalkan transaksi adalah mengikuti pada transaksi yang dilakukan oleh wakil atau si Doni tersebut, baik dalam khiyar syarat maupun khiyar aib. Namun, pendapat ini berbeda dengan pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan tidak boleh khiyar. Namun, kiranya pendapat yang umum berlaku di era modern ini adalah pendapat yang menyatakan bolehnya khiyar sesuai dengan akad transaksinya wakil. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, bahwasanya sementara itu, jika mewakil menugaskan kepada wakil untuk melakukan serah terima barang yang hendak dibeli sebelum mewakil sendiri melihatnya, maka melihatnya wakil terhadap barang adalah seolah sama dengan melihatnya mewakil terhadapnya. Dengan demikian, gugurlah kebolehan khiyar atau opsi melanjutkan atau membatalkan transaksi baginya. Itu menurut Abu Hanifah. Namun, menurut Sobiyin, kebolehan khiyar tersebut tidak bisa digugurkan begitu saja bersama melihatnya wakil terhadap barang, karena hakikatnya tugasnya adalah hanya mewakili serah terima barang dan bukan menggugurkan khiyar. Terkait dengan khiyar, ia tidak berkuasa atas itu, sebagaimana tidak kuasanya dia atas khiyar syarat dan khiyar aib. Sekian penjelasan kasus akad wakalah dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diperbolehkan menjual tanah dengan cara tersebut. Hukum transaksi bagi makelar ada 3. Yang pertama yaitu akad wakalah, yang kedua akad ijar, dan yang ketiga akad jualah. Dikarenakan transaksi di atas dikategorikan dalam akad wakalah, maka akad seperti di atas diperbolehkan. Kenapa dikategorikan dalam akad wakalah? Karena di situ Pak Putra sebagai mewakil memberikan wakil kepada Pak Hasan untuk menjualkan tanahnya. Setelah tanah dari Pak Putra tersebut laku, Pak Hasan akan diberikan imbalan oleh Pak Putra. Maka akad seperti di atas diperbolehkan. Wakalah sendiri memiliki arti yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi apabila Pak Putra ingin menjual tanahnya dengan perantara Pak Hasan yaitu yang pertama, al-muwakil atau orang yang memberi kuasa. Jadi di sini orang yang memberi kuasa yaitu Pak Putra. Yang kedua yaitu al-wakil atau orang yang diberi kuasa. Orang yang diberi kuasa di sini yaitu Pak Hasan. Yang ketiga al-taukil atau perkara yang dikuasakan. Perkara yang dikuasakan di sini adalah menjualkan tanah dari Pak Putra. Yang keempat pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah kesepakatan antara Pak Putra dan Pak Hasan yang isinya Pak Putra menyuruh Pak Hasan untuk menjualkan tanahnya. Yang selanjutnya yaitu syarat wakalah. Yang pertama, syarat orang yang diberikan kuasa. Syarat orang yang diberikan kuasa yaitu cakap bertindak hukum, telah balik, berakal sehat. Jadi di sini Pak Putra sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Pak Putra sudah balik dan sudah berakal sehat, juga cakap dalam bertindak hukum. Yang kedua yaitu orang yang menerima kuasa atau al-wakil. Al-wakil disyaratkan cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain karena dia harus mewakili pekerjaan dari Pak Putra yang diserahkan kepada dia tadi, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Yang kedua, ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan. Jadi di sini Pak Hasan sudah ditunjuk secara langsung oleh Pak Putra dalam menjualkan tanahnya. Yang ketiga, apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian yang timbul menjadi tanggungannya. Jadi kalau seandainya nanti Pak Hasan dalam menjualkan tanahnya Pak Putra melakukan kesalahan, maka hal tersebut apabila menimbulkan kerugian tersebut harus ditanggung oleh Pak Hasan itu sendiri. Yang ketiga, perkara yang diwakilkan atau objek wakalah. Jadi, perkara yang diwakilkan atau objek wakalah harus memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakil. Jadi, di sini yang ketiga syarat dari wakalah itu sudah memenuhi karena di sini perkara itu sudah memiliki identitas yang jelas yaitu jual beli tanah dan sudah menjadi milik sah dari al-muwakil karena tanah tersebut memang benar-benar milik dari Pak Putra. Yang keempat yaitu pernyataan kesepakatan atau ijab qabul. Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Jadi di sini Pak Putra sudah melakukan ijab dan qabul dengan Pak Hasan. Dikarenakan semua rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka akad jual beli tanah dengan perantara makelar diperbolehkan atau sah. Berakhirnya akad jual beli tanah dengan menggunakan perantara makelar yaitu yang pertama, apabila salah satu dari sahibul akad tersebut meninggal. Jadi apabila Pak Putra maupun Pak Hasan salah satu ada yang meninggal, maka akad tersebut berakhir. Yang kedua, apabila penjualan tanah tersebut sudah terselesaikan. Jadi apabila penjualan tanah tersebut sudah terselesaikan, maka akad wakalah akan berakhir. Yang ketiga, itu pembatalan akad dari
si pemberi kuasa. Jadi apabila Pak Putra membatalkan akadnya tadi, maka akad wakalah ini sudah selesai. Yang keempat, apabila Pak Hasan mengundurkan diri dari yang diberikan kuasa, maka akad ini juga akan berakhir. Baik, setelah di poin pertama sedikit dijabarkan mengenai transaksi dropshipping, di poin kedua ini saya akan menjelaskan lagi transaksi dropshipping ini secara lebih detail dan menganalisa transaksi dropshipping ini termasuk dalam akad apa dalam fikih muamalah kontemporer. Baik, yang pertama, dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Dropshipping dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli di mana pihak dropshipper menentukan harga barang sendiri namun setelah mendapat pesanan barang. Dropshipper langsung membeli barang dari supplier. Secara umum, model kerjasama antara dropshipper dengan supplier ada dua macam. Yang pertama, supplier memberikan harga ke dropshipper, kemudian dropshipper menentukan harga sendiri dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Nah, yang kedua, supplier sejak awal sudah menetapkan harga barang tersebut yang sudah termasuk besaran fee atau keuntungan untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual. Pada jenis pertama ini, supplier memberikan kebebasan kepada dropshipper untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan dropshipper. Biasanya pada jenis pertama ini tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Sedangkan pada jenis kedua ini umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan. Dalam sistem ini, dropshipper hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau supplier yang sebenarnya. Dropshipper tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang, melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. Dropshipper hanya menyediakan sarana melalui website maupun media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan penjual sebagai dropshipper ini diperoleh dari selisih harga dari supplier kepada dropshipper dengan harga dropshipper kepada pembeli. Dalam sistem ini, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening dropshipper. Selanjutnya, dropshipper membayar ke supplier sesuai harga beli dropshipper disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Dropshipper berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada supplier. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, supplier kemudian mengirim barang ke konsumen. Transaksi dropshipping ini setelah saya analisa dapat dikategorikan sebagai salah satu akad wakalah dalam fikih muamalah kontemporer. Di poin ketiga saya akan menjelaskan mengenai kenapa transaksi dropshipping ini dikatakan sebagai salah satu akad wakalah. Nah, sebelum penjelasan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang akad wakalah dan juga rukun serta syaratnya. Wakalah secara bahasa dan kata bermakna menyerahkan, mempercayakan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara terminologi, wakalah berarti menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain
agar dikelola dan dijaga. Dalam definisi ini, wakalah memiliki pengertian sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau suatu transaksi pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal tertentu yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu pula. Dalam pelaksanaannya, akad wakalah memiliki rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun dan syarat wakalah ada 4. Yang pertama, mewakil atau orang yang mewakilkan. Syarat bagi mewakil, dia harus berstatus sebagai pemilik sah benda maupun urusan dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut. Lalu yang kedua adalah wakil atau orang yang mewakili. Syarat orang yang mewakili adalah bahwa yang mewakilkan ini adalah orang yang sudah balik dan berakal. Lalu rukun ketiga ialah mewakil fih atau objek yang diwakilkan. Syaratnya adalah pekerjaan tersebut dapat diwakilkan atau digantikan pekerjaannya diketahui secara jelas dan pekerjaan tersebut dimiliki oleh mewakil sewaktu akad. Lalu rukun yang keempat yaitu syigot atau ijab dan kabul. Harus berupa lafadz yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari mewakil. Transaksi dropshipping ini dikategorikan sebagai akad wakalah karena posisi dropshipper ini hanya sebagai wakil dari supplier selaku mewakil sekaligus pemilik barang untuk turut serta menjualkan barang milik supplier. Hal demikian, posisi dropshipper lazimnya sebagai seorang pramuniaga yang sedang bekerja untuk menjualkan komoditas yang dimiliki oleh supplier. Hanya saja sistem penjualannya tidak di toko offline, namun dalam bentuk lapak online dengan sistem dropshipping. Atas konsekuensi penggunaan akad wakalah murni ini, pihak dropshipper tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari hasil penjualan melebihi ketentuan yang sudah diamanatkan oleh supplier. Karena sejatinya pihak dropshipper adalah wakil yang harus menjalankan semua yang telah ditentukan oleh mewakil atau supplier. Dropshipper akan menerima keuntungan berdasar kesepakatan kedua belah pihak ketika di awal perjanjian saat dropshipper menawarkan diri sebagai wakil sekaligus meminta izin akan bertindak sebagai dropshipper kepada supplier. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika dropshipper mendapat keuntungan lebih dari hasil penjualan itu jika memang mewakil atau supplier menyatakan dengan akad wakalah mutlaqoh, sehingga dropshipper tidak terikat dengan ketentuan harga tertentu dari supplier. Akad wakalah dalam sistem dropshipping ini diharuskan terlebih dahulu bagi pihak dropshipper untuk menjalin kerjasama dengan supplier yang dalam hal ini kerjasama tersebut dapat merepresentasikan suatu izin dari pihak supplier untuk dropshipper turut serta dalam menjualkan komoditasnya. Karena hal tersebut sangat terkait dengan terpenuhinya syarat bagi akid atau para pihak yang bertransaksi dalam keabsahan akad. Dengan demikian, agar jual beli sistem transaksi dropshipping ini dinilai sah dalam Islam, maka dropshipper tetap tidak diperkenankan mengupload gambar suatu produk untuk dijual tanpa seizin dari pihak supplier terlebih dahulu. Dropshipper harus memiliki izin terlebih dahulu dari supplier dan menjalin kerjasama untuk penentuan akad dari kedua belah pihak. Kesimpulan dari video kali ini, kenapa sistem dropshipping ini dikatakan sebagai salah satu akad wakalah, itu difokuskan kepada hubungan antara dropshipper dengan supplier. Supplier di sini dapat dikatakan sebagai pihak pertama, sementara dropshipper dapat dikatakan sebagai pihak kedua. Supplier ini adalah mewakil atau orang yang mewakilkan penjualan kepada dropshipper atau pihak kedua atau juga yang disebut wakil ini. Namun dalam prakteknya dropshipper atau pihak kedua ini harus terlebih dahulu meminta izin
kepada supplier atau pihak pertama untuk turut menjualkan produk dari pihak pertama supaya keabsahan akad ini dinilai sah dalam Islam. Sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang sistem transaksi dropshipping yang dikatakan sebagai salah satu akad wakalah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.